Pemirsa, kasus COVID-19 menimpa seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Video penjemputan sang balita oleh petugas medis viral di media sosial. Sebuah momen mengharukan viral di media sosial saat petugas medis menggunakan alat pelindung diri atau APD menjemput seorang balita berinisial NR di Palembang, Sumatera Selatan yang terpapar virus COVID-19. NR, bocah perempuan berusia 2 tahun ini tidak menunjukkan reaksi penolakan, serta tidak menangis saat digendong petugas dari Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Informasi sementara, NR merupakan pasien ke-456 dan orang tua NR juga diduga terinfeksi COVID-19. Kini Dinas Kesehatan Palembang tengah melacak sumber penularannya. Swab di rumah sakit dan hasilnya kan berapa hari kemudian baru ada. Nah, ini sudah ada hasil, ternyata memang positif sehingga harus dijemput ke rumahnya. Gitu. Nah, dasar itulah dari Dinkes Kesehatan Kota ini menjemput pasien tersebut untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Bagi para orang tua, waspadalah karena virus corona kini mengintai buah hati tercinta. Jumlah kasus positif corona pada anak-anak terus bertambah dan angka kematian sudah mencapai 14 orang. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merilis data bahwa kasus corona kini mengintai anak-anak. Saat ini tercatat 3.324 anak menjadi PDP corona. 46 diantaranya meninggal dunia. Sementara 584 anak tercatat positif corona dan 14 pasien anak meninggal akibat corona. Sementara Kementerian PPA merilis data bahwa anak usia 0 hingga 14 tahun juga rentan terhadap penularan corona. Hal ini sekaligus menggugurkan data bahwa kisaran usia manula menjadi yang paling rentan terhadap penularan corona. Virus corona menyebar dan menginfeksi tanpa pandang bulu, tak hanya orang dewasa. Penularan virus corona pun terjadi pada anak-anak dan balita di Indonesia. Bahkan beberapa di antara anak-anak yang terjangkit tak memiliki riwayat bepergian. Dari mana mereka tertular dan sudah bersama kami ada dokter spesialis anak, Dr. Abdullah Reza, serta ada juga Ibu Monika Kurniawati, ibu rumah tangga yang juga memiliki 3 orang anak. Baik, kita akan sapa dulu ada Ibu Monika. Selamat siang, Ibu Monika. Baik, dokter juga selamat siang, Dok. Selamat siang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan tanya dulu ke Ibu Monika. Ibu Monika ini sudah punya 3 orang anak begitu. Kita sudah 3 bulan stay at home begitu, learning at home juga begitu. Anak-anak sudah mulai gelisah tidak, Ibu Monika? Ya, awal-awalnya mereka masih excited ya, karena kan libur, dirasa liburan. Tapi karena sudah berlangsung lama, kurang lebih 3 bulan, lama-lama mereka pun juga bosan di rumah. Nah, cara-cara untuk mengatasi kebosanan di rumah anak-anak biasanya ngapain, Ibu Monika? Biasanya saya ikut sertakan pada kegiatan sehari-hari kita. Misal mereka lebih intens untuk membersihkan kamar mereka, kemudian saya libatkan untuk ikut memasak di rumah, terus mereka juga lebih banyak kegiatan mereka bersama saudara. Kan mereka 3 anak ya, bertiga gitu, jadi mereka lebih sering main bersama. Baik, nah selain itu juga aktivitas belajar dari rumah ini cukup efektif tidak sih? Kalau efektif tidaknya, saya rasa mungkin karena mereka terbiasa di sekolah itu kan mereka melihat real dan memegang sendiri alat-alat peraganya. Sedangkan kalau secara virtual ini mereka lebih banyak pembelajarannya mereka tonton secara video gitu. Jadi menurut saya sih kurang nangkap gitu loh mereka atas pembelajaran yang mereka dapat dari sekolah.
Jadi mereka hanya disuruh membaca, kemudian mereka menilai sendiri, terus kemudian nanti akhirnya dinilai oleh Pak Guru begitu. Kalau di sekolah kan mereka berinteraksi dengan teman, kemudian mereka memegang alat peraga, di sini kurang. Baik, oke. Kita juga bahas begitu corona yang rentan juga terhadap anak-anak karena memang sebelumnya ada datanya. Ada juga Dr. Abdullah Reza. Dokter, yang kita tahu ini selama ini corona ini rentan terhadap lansia, tapi dari data ternyata anak-anak juga rentan begitu. Bagaimana tanggapannya, Dok? Iya, betul sekali. Dan memang dari data-data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga data dari Departemen Kesehatan sudah menunjukkan memang terdapat angka PDP dan juga angka positif corona yang cukup tinggi di anak. Dan bahkan angka kematiannya pun cukup tinggi. Jadi memang anak selain dia menjadi penderita saat ini, tapi yang perlu kita perhatikan juga, anak juga berpotensi sebagai salah satu sumber penularan dari virus corona atau COVID-19 ini. Baik, dokter, apa kemudian yang bisa kita lakukan ketika memang anak sudah terpapar virus corona? Oke, pada prinsipnya seperti yang kita ketahui, anak bisa terpapar dari virus corona itu baik dari dari percikan langsung dari orang sekitar ataupun dari mainan-mainan mereka yang terkena percikan, ya, ataupun dia bisa saling menulari antara anak ke dewasa ataupun dewasa ke anak. Nah, dari anak ini gejalanya memang sebagian besar bahkan cenderung asimptomatik atau tidak bergejala. Namun gejala lainnya seperti batuk, pilek, demam, nyeri perut, nyeri sendi-sendi, lalu ada beberapa juga dilaporkan bahwa terdapat diare juga pada penderita COVID-19 anak, dan laporan terbaru bahkan ada beberapa pasien menunjukkan gejala seperti penyakit Kawasaki. Jadi memang gejalanya cukup banyak. Baik, artinya memang cukup banyak dan cukup lebar. Baik. Baik, gejalanya hampir mirip begitu antara memang corona yang terjangkit pada anak-anak dengan orang dewasa, namun ada gejala lain. Nah, kalau untuk mana sebenarnya yang paling bahaya ketika memang corona terjangkit pada anak-anak dan orang dewasa jika dibandingkan, Dok? Oke, kalau misalnya corona dibandingkan kita ngomongnya beratnya penyakit ya, persentase beratnya penyakit memang pada anak itu sebahagian besar dia mengalami asimptomatis atau tanpa gejala, ataupun kalau ada gejala pun gejalanya sangat ringan. Berbeda sama dengan dewasa, apalagi kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus dewasa tua ya, atau geriatri, itu jauh sekali berbeda. Jadi memang anak ini cenderung lebih ringan, tapi memang sudah ada laporan yang sampai dengan berat. Saya ingin tanyakan ke Ibu Monika, dokter, ingin minta tanggapannya. Ibu Monika, ini ada data juga ternyata anak-anak bisa juga terpapar corona. Anda menanggapinya sebagai orang tua seperti apa, Ibu Monika? Ya, saya sangat khawatir banget akan situasi ini. Apabila nanti memang benar-benar diberlakukan, anak akan sudah masuk sekolah lagi seperti biasa, sangat mengkhawatirkan sekali karena anak-anak saya ini kan usianya masih TK sama SD ya. Jadi apa yang sudah kita berikan, ditanamkan di rumah ini, apakah mereka di saat mereka bertemu kembali dengan teman-teman mereka, setelah mereka sudah tidak bertemu selama kurang lebih 3 bulan ini, tiba-tiba mereka bertemu, terus mereka kangen-kangenan gitu, walaupun sudah kita kasih protokol di rumah untuk social distance, menggunakan masker, kemudian cuci tangan, apakah itu memang masih bisa dilakukan di sekolah gitu. Kemudian anak-anak ini kan selama di rumah itu jarang menggunakan masker kecuali keluar ya. Di saat di sekolah mungkin sudah ditanamkan harus menggunakan masker. Tapi di saat mereka di sekolah dalam jangka waktu yang lama, apakah anak usia TK SD ini masih bisa lama gitu mau menggunakan masker? Baik, artinya juga Ibu Monika cukup khawatir jika memang sebentar lagi anak-anak masuk sekolah karena situasinya masih belum aman begitu. Dokter Abdullah, jika memang jadwal masuk sekolah akan tiba sebentar lagi, apa yang harus dilakukan pihak sekolah dan juga orang tua, dokter?
Iya, saya sepakat dengan yang tadi disebutkan oleh Ibu Monika. Memang nanti pada saat anak di dalam kondisi sekolah sangat sulit untuk kita menerapkan segala sesuatu yang kita katakan tadi, seperti social distancing, lalu seperti pemakaian masker, cuci tangan, dan sebagainya. Jadi kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, rekomendasi terbaru menyarankan untuk pendidikan ataupun belajar jarak jauh dan juga belajar secara yang dengan teknologi ya ataupun daring gitu ya. Nah, itu tetap dilanjutkan karena tidak memungkinkan jika dilakukan sekolah biasa, dilakukan social distancing, dilakukan masker dan sebagainya, dan itu malahan nanti bisa menjadi sumber penularan baru seperti yang tadi juga Ibu Monika khawatirkan. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terakhir menyarankan untuk tidak dilakukan sekolah seperti biasa terlebih dahulu. Baik, dokter. Dan saya rasa itu yang terbaik. Baik, dokter tadi menyebutkan terkait gejala, begitu ada gejala diare juga, kemungkinan yang terkait corona anak-anak begitu. Kapan orang tua membawa anak-anak ini ke rumah sakit ketika gejalanya seperti apa, dan haruskah anak-anak ini juga dites COVID-19, dok? Oke, pada prinsipnya kalau untuk kapan anak harus dibawa ke rumah sakit, pada prinsipnya jika orang tua sudah mulai merasa terganggu dengan gejala-gejala anaknya seperti batuk pilek, demam, diare ataupun lainnya. Ya, nah, terus yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah orang tua wajib segera membawa anaknya jika memang ada tanda-tanda kegawatan pada anaknya, seperti dia tidak mau minum, muntah terus-menerus, tidak kencing lebih dari 6 jam, lidahnya biru yang menunjukkan dia kekurangan oksigen ataupun sesak nafas. Nah, itu nggak usah tunggu-tunggu lagi, harus segera dibawa ke IGD. Nah, untuk pemeriksaan COVID-19 ini akan lebih dianjurkan pada anak-anak yang memang satu terpapar dengan pasien-pasien yang COVID-19 positif, dan yang kedua adalah pada anak-anak yang memiliki gejala berat ya, seperti misalnya sesak nafas, dirawat, biru gitu ya. Nah, itu wajib dilakukan pemeriksaan COVID-19. Yang menjadi catatan, pemeriksaan ini bukan hanya sebagai pemeriksaan antibodi yaitu IgG IgM yang biasanya kita sebut dengan rapid, tetapi menggunakan pemeriksaan rapid PCR dengan swab ataupun usap dari tenggorokannya dan dari nasofaringnya atau dia dari hidung ya. Nah, itu yang harus kita lakukan pada anak-anak yang memiliki gejala berat. Namun saya menghimbau pada semua pasien anak dengan gejala batuk, pilek, demam, diare, ya, nyeri perut, ya. Nah, itu tetap harus kita anggap sebagai COVID jika dia berada di zona merah seperti Jakarta misalnya. Maksud saya di sini bukannya harus diperiksa, tetapi harus diisolasi pada saat dia sakit dan tidak bertemu dengan anak-anak lain ataupun orang dewasa yang berusia tua atau geriatri. Seperti itu. Baik, dokter, jika memang anak ini sudah terpapar positif corona seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, balita 2 tahun itu dijemput dan dikarantina, apakah pada saat isolasi itu memang harus didampingi orang tua atau mekanismenya seperti apa seharusnya? Oke, sebetulnya pada prinsipnya kalau untuk anak-anak yang dengan COVID-19 ya, itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu adalah sekitarnya ada yang positif atau tidak. Satu. Terus yang kedua, jika memungkinkan untuk tidak didampingi, dalam arti bisa dilakukan oleh tim kesehatan semuanya, tidak apa-apa. Namun jika memang didampingi, satu hal yang harus dipastikan, pendampingnya itu tidak boleh terlampau banyak. Kalau bisa cukup 1 orang. Dan yang kedua, jika pendampingnya memang negatif dari corona, harus menggunakan alat perlindungan diri selayaknya dokter dan perawat yang ada di lingkungan pasien tersebut. Namun pada pasien-pasien yang dengan gejala ringan boleh saja dirawat di rumah, tetapi dengan isolasi 14 hari.
Baik, terima kasih Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak, dan sebelumnya juga ada Ibu Monika Kurniawati sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah melarang sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan. Lalu bagaimana panduan sholat Idul Fitri di rumah? Informasinya saat lagi.